Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Basri dengan NIM 24030102053 di kelas AK 405. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat terkait tugas ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Contoh jurnal yang saya ambil kali ini adalah analisis strategi manajemen risiko rantai pasok di sektor manufaktur pada situasi krisis global. Ditulis oleh M. Darul Aswad Saragi, Fadli Endi Tama, M. Fikri Tanjung, Dimas Ardika, Naufal Ramadan, dan Arsya Dona. Kelebihan dari penelitian ini, yang pertama adalah topik yang sangat kontekstual dan juga aktual. Penelitian ini mengambil topik yang sangat relevan dengan kondisi global saat ini, khususnya pasca pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik yang mempengaruhi kelancaran rantai pasok global. Pemilihan tema ini menunjukkan kepekaan peneliti terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan manajerial kontemporer. Mohon maaf. Lalu yang kedua, pendekatan literasi yang mendalam dan sistematis. Dengan melakukan tinjauan terhadap 39 artikel ilmiah selama 10 tahun terakhir, penelitian ini menyajikan sintesis literatur yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun pemetaan strategi secara menyeluruh dan mengidentifikasi tren yang konsisten dalam praktik manajemen risiko rantai pasok. Lalu kelebihan yang ketiga adalah identifikasi strategi praktis dan terkini. Empat strategi utama yang diidentifikasi, diversifikasi pemasok, adopsi teknologi digital, keterlibatan pemangku kepentingan, dan mitigasi berbasis resiko. Itu merupakan rekomendasi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga sangat aplikatif bagi pemangku industri. Yang keempat, relevan untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini dapat dijadikan referensi penting bagi manajer logistik, supply chain officer, maupun pengambilan kebijakan di sektor manufaktur dalam merancang strategi mitigasi resiko. Relevansi praktis ini memperkuat posisi jurnal sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktik industri. Kelebihan yang terakhir adalah kontribusi terhadap wacana ketahanan rantai pasok di Indonesia. Mengingat sebagian besar studi rantai pasok masih berfokus pada negara maju, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap konteks negara berkembang, khususnya Indonesia yang memiliki tantangan tersendiri dalam infrastruktur dan kebijakan. Selain kelebihan, ada pun kekurangan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kurangnya verifikasi empiris dari strategi yang direkomendasikan. Meskipun strategi yang ditawarkan terdengar logis dan didukung di literatur, tidak hanya pengujian empiris atau studi kasus langsung yang membuktikan bahwa strategi tersebut berhasil diimplementasi dalam konteks nyata. Hal ini membuat pembaca bertanya-tanya mengenai efektivitas sebenarnya dari rekomendasi tersebut di lapangan. Yang kedua adalah terlalu umum dan kurang fokus pada sektor atau wilayah spesifik. Penelitian ini membahas sektor manufaktur secara umum tanpa mengkhususkan jenis industri, misalnya makanan, otomotif, ataupun tekstil, atau wilayah tertentu di Indonesia. Padahal, setiap sektor di wilayah memiliki tantangan rantai pasok yang unik. Kekurangan yang ketiga adalah minimnya pembahasan mengenai kendala implementasi. Tidak terdapat penjabaran yang menandai hambatan dalam penerapan strategi-strategi yang diidentifikasi. Misalnya penggunaan teknologi digital yang menjanjikan, tetapi bagaimana dengan kesiapan infrastruktur digital di daerah industri terpencil. Lalu yang keempat, tidak menggunakan kerangka analisis risiko secara kuantitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak menggunakan model kuantitatif seperti policy model and effect analysis, risk priority number, atau simulasi Monte Carlo. Padahal pendekatan tersebut dapat memperkuat argumen tentang prioritas strategi risiko. Kekurangan yang terakhir adalah kurangnya perspektif stakeholder secara langsung. Tidak ada perlibatan langsung dari praktisi, seperti wawancara ataupun survei kepada manajer supply chain. Dengan begitu, hasil penelitiannya kurang mempresentasikan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan secara utuh. Terima kasih. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.